Karakter utama film ini masih mahasiswa. Namanya Hun. Ibumu meninggal saat kau masih muda. Dia dipanggil pada 5 sebelum dia lulus. Sepertinya hidup akan membalik halaman baru. Anda akan berada di level baru. Tapi maaf, ini tidak seperti yang dia bayangkan. Keluarga yang tidak berkecukupan, bahkan lebih sulit. Dan kemudian, Anda berhutang. Untungnya, saya bertemu dengan sahabat masa kecil saya. Baru saja kembali dari luar negeri, adalah Minel. 2 orang bertemu di sebuah bar untuk berbicara. Saya pikir teman saya akan hidup dengan baik. Ketika saya masih seorang anak kaya, ada seluruh rantai bisnis, tapi tidak menyangka keluarga Minel sudah bangkrut. Sejak itu, hubungan orang tuaku renggang. Sang ibu membawa tambang kembali ke negara itu sebagai upaya terakhir. Tampaknya setiap orang memiliki penderitaannya masing-masing. Saat berbicara, tiba-tiba saya mendapat telepon dari manajer untuk mengundangnya wawancara. Di depan manajer, dia menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya pikir itu terlihat bagus, jadi saya setuju untuk melepaskannya. Bekerja di disko. Aku berjalan menaiki tangga dan melihat sekelompok wanita seksi. Pesona akan turun. Tiba-tiba aku melihat mataku akan memudar. Hanya karena mereka terlalu manis. Anda pernah melihat pemandangan ini di suatu tempat saat masih dalam lingkungan militer. Mencoba menghilangkan pikiran gelap dari kepalaku. Sambil fokus membersihkan toilet anak perempuan, tiba-tiba seorang pelacur muncul. Penuh dengan bau anggur dia meliriknya. Jantungmu hilang beberapa detak. Lalu dia masuk ke kamar. Lepaskan celanamu dan kencing. Adegan ini terlihat melalui pintu. Setelah Anda memecahkan kesedihan, aku berjalan keluar dan melihat anakku yang pemalu. Tanpa henti menggoda orang dewasa muda. Dengan terus menyesuaikan bajuku. Berikutnya datang senyum penuh nafsu. Dan pergi ke Ted dan pukul pantatnya. Itu membuatnya berdiri di tempatnya. Kemudian dia berbalik dan pergi dengan senyum membingungkan. Cowok itu melihat bayangan punggungnya dengan terpesona. Bukan ide yang buruk untuk bekerja di lingkungan bar. Saya selalu bertemu saudara perempuan yang kuat. Masih tenggelam dalam pesona Kia. Hal ini membuatnya tidak bisa fokus pada pekerjaan. Manajer meminta untuk pergi ke ruang atas untuk memeriksa. Tapi ketika saya sampai di pintu, aku mendengar suara terkesiap dari dalam Ra. Dia sedikit malu-malu tentang pintu. Namun, agar tidak dimarahi oleh manajer, Anda tetap harus turun tangan. Sebelum membuka pintu, ia menarik napas dalam-dalam dan masuk. Ternyata di dalam ruangan ini 2 tamu playboy saling menyerbuki. Merasa terganggu oleh Hun, membuat pria itu sangat marah. Saya ingin memberinya pertarungan. Tapi untungnya kakak iparmu bilang untuk membantumu. Setelah memainkannya, pria itu memberinya uang. Dia dengan angkuh keluar dari klub malam. Sekarang juga, wanita yang memakai celana datang di depannya. Tidak puas dengan kegembiraannya, dia menuntut isi dari pria itu. Setelah provokasi selesai, dia mencabut uang yang baru saja dia masukkan ke dalam saku celananya. Sampai kamu pulang untuk istirahat. Pikirannya masih dipenuhi bayangan adiknya yang penuh nafsu. Tidak bisa menahan gairah. Jadi Anda melakukannya dengan tangan, setinggi terenggiling terganggu oleh panggilan telepon manajer. Ternyata renovasi disko hari ini memberi saya hari libur. Ketika Anda melihat waktu luang, dia mengundang sahabatnya Minel. Pergi makan malam dengan para gadis. Saya tidak tahu apakah Tuhan sedang bercanda atau tidak. Secara kebetulan, ia bertemu dengan mantan pacarnya Sena.
Setelah beberapa minuman, dia mabuk. Saya harus membawa pacar saya ke hotel terdekat. Tapi lemak yang masuk ke mulut kucing bisa diabaikan. Jadi dia masih mencintai adik pelacurnya Kia. Jadi keinginannya lebih kuat. Ya, aku membawanya ke sini. Kemudian coba remas payudara Anda. Tanpa sadar Sena memanggil-manggil nama temannya. Tapi Hun tidak mau mengaitkan kepiting tembaga. Lagi pula, ini adalah salah satu yang Anda tidak berani bantah. Jadi aku duduk di sofa. Tidur sampai tengah malam. Sena bangun. Aku melihat pakaian dalammu membuatmu sangat bingung. Dia pergi ke Hun. Suruh pria itu bertanya. Tapi, Hun tak mau menjelaskan secara gamblang kelakuan bejatnya. Jadi aku berpura-pura bodoh. Namun, kalian berdua benar-benar membatasi malam ini. Hari berikutnya, saya pergi ke bar. Saya bertemu dengan saudara perempuan saya yang manis sebelumnya. Dia sekarang tahu nama adiknya. Saya pikir setiap malam itu adalah Charlie. Dia andalan disco ini. Dan kemudian, Charlie memintaku untuk datang ke kamarnya buat BA berkedip ganda untuk memuaskan bayi. Sangat cepat Hun membeli sepasang kaos kaki. Ketika dia membawanya masuk, dia kuat. Aku mengganti kaos kakiku di depannya. Aku tidak terlalu peduli dengan rasa malu Hun. Berdiri di seberang, saya melihat saudara perempuan saya dengan sepatu putih. Tapi matanya tetap memikatnya. Ini adalah godaan yang kuat. Membuat Hun malu berpaling. Namun matanya sengaja melirik ketiga rahasia adiknya. Setelah mengganti kaos kaki, Hun dengan hati-hati meremas kaki untuk adik nenek. Tapi setelah beberapa saat, dia berkata keluar. Karena akan ada pesta bermain. Sulit untuk pergi dengan keterikatan yang tak ada habisnya. Saya harus mengatakan bahwa wanita ini menawan. Bahwa orang-orang juga ingin diserbuki dengan Anda. Karena Charlie sangat berpengalaman dalam bercinta, itu membuat pria sangat menginginkanmu. Kau juga dianggap sebagai master lagu disco. Karena ini, jadi manajer ingin mengubahnya menjadi mesin bata. Untuk mencabut uangnya, lihat Charlie Tanchea. Hari sudah agak siang, jadi Hun menawarkan untuk mengantarnya pulang. Untuk waktu yang saya masih belum menemukan alasan untuk berhubungan seks dengan saudara perempuan saya. Kesempatan itu akhirnya datang. Sangat mudah untuk bersama nenekmu. Tapi dia tampak lelah setelah pesta malam itu. Mereka berdua sedang berbincang dan tertawa di jalan. Mereka terlihat sangat memahami satu sama lain. Tapi saat kegembiraan tidak berlalu dengan cepat, segera tiba di pintu. Cherry pikir dia akan mengundangnya masuk ke dalam rumah. Untuk menendang atap bersama-sama. Tapi hidup itu seperti mimpi. Yang menjemputnya adalah sahabatnya. Inti dari Anda. Saya melihat dua orang saling berpelukan. Jantung ciuman itu berhenti berdetak. Suatu hari Minel datang ke Hun dalam keadaan mabuk. Saya harap Hun bisa setuju. Jadi dia bisa menyerbuki Sena. Realitas Hun dan Sena putus bertahun-tahun. Perasaan itu sudah lama berhenti. Jadi dia mendorong Minel untuk mengejarnya. Pria itu tidak tahu. Hubungan Minel dengan saudara perempuannya Cherry adalah sebagai, kenapa keesokan harinya ketika nenekmu masuk kerja, kamu cantik. Dia juga menunjukkan sikap marah, bahwa Cherry tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Abaikan pria itu, aku masuk ke kamarku dan mencari tahu. Siapa yang terbaring di dalam? Dia adalah anakku tercinta. Ini sangat membuatmu takut. Seketika wajah itu berubah menjadi luar biasa pucat. Lalu, dia dengan cepat berlari keluar dengan panik. Anda tidak ingin putra tunggal Anda. Aku tahu ibunya adalah seorang wanita. Jalang melihat sesuatu yang buruk.
Hun menjalankan Theo untuk menanyakan Han keadaannya. Saya menyadari bahwa saya telah salah paham dengan saudara perempuan saya. Untuk mencetak poin di matamu, orang yang membantuku menyembunyikan ini dari Mina. Bagaimana dengan pekerjaan? Jerry harus meminta manajernya untuk pergi lebih awal. Setelah beberapa saat, Minel kembali ke rumah. Kalian berdua saling kenal, tapi kita harus berpura-pura ini pertama kalinya kita bersama. Lihat mata. Perbedaan di antara mereka adalah mereka memahami apa yang diinginkan orang lain. Jadi tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Cherry kemudian curhat padaku tentang masa lalunya. Lalu, dia mengikuti suaminya untuk pergi ke luar negeri untuk bisnis. Akibatnya, dia tidak mendapatkan uang dan ditipu oleh suaminya. Itu membuatnya tak tertahankan. Bawa tambang itu kembali ke Seoul. Dia mengatakan lebih banyak juga, karena saya menikah, ketika saya masih terlalu muda. Saya tidak tahu bagaimana memuaskan suami saya. Itu sebabnya hal seperti itu terjadi. Untuk bertahan hidup dalam masyarakat ini, Anda harus menjadi mak komblan dan berbicara tentang hidup Anda. Cherry patah hati dan tidak berdaya mendengar kata-kata itu. Pegang tangan adikku untuk menghiburnya. Ketika dia bangun dan mencoba untuk pergi, dia tiba-tiba datang, pegang dia dari belakang. Dua orang gila berciuman. Meskipun dia menolak, keempat mata itu saling memandang. Anda tidak dapat melewati ambang keinginan. Apapun yang datang akan datang. Kentang akhirnya terkelupas. Dua orang hilang dalam kegembiraan. Keesokan paginya, Cherry memasuki ruangan dengan suasana hati yang bahagia. Bangun untuk sarapan. Saat sedang makan, tiba-tiba Minel bertanya pada ibunya. Biarkan Hun tinggal sampai awal tahun ajaran. Ini seperti membuka bendera. Ketika Anda mendengar itu, dia dengan cepat menendang matanya ke arah Hun Watch sebagai penerimaan. Biarkan aku tinggal. Ternyata Minel mau pergi kencan dengan Sena. Dan saya juga ingin membantu. Sembunyikan tahu Minel tidak akan pulang malam ini. Suasana Hun sangat bersemangat. Saya memintanya untuk berkencan dengan ibu sahabat saya. Dua orang kami memulai kencan pertama kami dengan mengendarai sepeda bersama. Kemudian berjalan ke tempat kerja. Kalau begitu, kalian makan bersama. Kemudian, sepasang tongkat itu pulang sambil bergandengan tangan. Ini seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Jadi mereka masih bersandar di bahu satu sama lain. Ketika mereka sampai di rumah di malam hari, mereka putus. Siapa yang ada di kamar? Tapi hanya sesaat. Hun pergi ke kamar Cherry dan menemukannya di tempat tidur. Sangat dingin dan sapi. Saya tahu ibu teman saya sudah lama tidak mengalami data. Jadi Hun memutuskan untuk naik ke tempat tidurnya. Bagaimana Anda bisa menahan godaan ini? Mereka berdua segera pergi ke negeri ekstasi. Begitu juga ibu teman itu sekali lagi mencuri nyawa anak Hun. Pagi hari setelah bangun tidur, mereka saling berpandangan seolah masih lapar. Dengan wajah penuh kebahagiaan, keduanya saling bertukar ciuman selamat pagi. Sampai siang, Minel membawa pulang mantan pacar Sena Hun untuk bertemu ibunya. Dia sangat senang melihat 7 calon menantunya. Ketika pria itu keluar untuk menyambutnya, Sina bingung. Tidak peduli tentang itu. Tolong biarkan aku membawanya untuk mengunjungi kamarku. Tapi sebenarnya, tujuan utama saya adalah berhubungan seks dengan Anda di sana. Sesampainya di kamar, Sena marah padamu. Dia tidak memberitahu ada Hun. Untuk menghiburnya, Jangkar datang, memeluk dan mulai menyentuh nama belakangnya. Hun saat ini ada di bawah. Aku tahu apa yang dilakukan dua orang lain di ruangan itu. Jika Anda pikir Anda minum kekasih saya minum ibumu. Ia segera masuk ke dapur untuk menggairahkan ibu Minel.
Meskipun aku merasa sangat bersemangat berhubungan seks di ruang baru. Tapi dia masih takut anaknya akan tahu. Kapan saja, ketika itu juga di rumah. Pikirkan tentang adikmu. Saya juga tahu bahwa anak saya sedang tidur dengan gadis di kamar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya pikir betapa teganya Anda. Setelah beberapa saat, saya harus menyerah sendiri. Pria ciuman berturut-turut erotis merendah kuncir rambutnya. Apa yang dilakukan seorang wanita? Ini disebut pemain panas. Bisakah Anda tahan dengan kekosongan SS Pop? Bekerja keras, pasangan Hun dan Cherry terkejut. Berhenti panik. Saya pikir anak dan pacar saya sedang down. Meskipun ini adalah seks pertama Sena dan Minel. Tapi teknikmu sangat canggih. Sepertinya lebih baik dari Ibu Kia. Meskipun aku malu, karena pekerjaanku begitu dekat. Itu terungkap, tetapi dia dengan senang hati menerimanya. Makan nasi dengan semua orang. Selama makan, semua orang bersenang-senang. Kemudian Sena dan Minel pergi jalan-jalan bersama. Saya mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir tentang dia. Keesokan harinya saya kembali bekerja di bar. Ketika saya baru saja masuk ke meja depan, saya telah dipel oleh manajer dengan tongkat. Cobalah dipantat dan terus-menerus memarahi Anda. Setelah perdebatan, ganti pakaianmu dan panggil Cherry. Dan ungkapkan nostalgiamu untuknya. Dia bertanya, kapan dia akan datang ke disko untuk bekerja? Aku sangat merindukanmu. Tapi omong-omong, ada. Sepertinya sangat lelah. Moon ingin tahu apa yang kau lakukan, tapi dia tak bersuara. Jadi Anda bisa bekerja dengan aman. Manajer memanggil Hun untuk bekerja. Dia segera berpamitan dengan Cherry untuk pergi bekerja. Setelah beberapa saat, gadis di pohon hitam datang ke wajahnya kelelahan. Terlihat sangat lelah. Mungkin karena batanya terlalu kuat, tubuhmu sekarang seperti ayam. Meski begitu, manajer tidak akan membiarkannya beristirahat. Anda mengatakan, seorang pelanggan ingin Anda melanjutkan. Anda segera memasuki ruangan. Manajer tidak senang melihat Anda seperti itu. Saya sedang menata ulang furnitur saya. Aku melihat dua preman berdandan dan berjalan keluar dari klub. Dengan penampilan boros, lihat Hun menatap mereka. Salah satu dari orang-orang itu meneriaki saya dan membuat saya takut. Dan sekarang, di kantor manajer, meletakkan tangannya di bahu Cherry. Dia berjanji akan membantumu menyelesaikan semua masalahmu. Tapi sebagai gantinya, Anda harus membuatnya bata. Hun pun masuk ke dalam kamar. Saya ingin tahu apa yang terjadi pada pasangan saya. Tapi nenek saya tidak mau banyak bicara. Dengan suara keras menyuruhmu untuk meninggalkanku sendiri. Ini juga pertama kalinya Hun dikelola untuk pensiun dini. Saya sudah setengah jalan pulang ketika tiba-tiba saya melihat sesuatu yang salah. Segera kembali. Saya pikir saya baru saja berjalan di pintu. Saya mendengar erangan dan batu bata. Aku segera melempar 3 potong itu ke bawah. Cepat ambil sekop di sana dan bergegas ke kamar. Ketika saya tidak membuka pintu, pemandangan itu menarik adalah dua orang saya bermain kucing dan tikus. Aku memukul pantat Kia dengan sekop. Karena dia sangat kesakitan, dia melarikan diri. Sekarang juga Cherry berpakaian lagi dan meringkuk di sofa. Menangis setelah kamu tenang. Saya bertanya padanya apa yang terjadi, tapi dia diam dan tidak mengatakan apa-apa. Lihat itu, Hu berkata, kalau kamu tidak bilang Ra, perasaanmu akan pudar. Lama kemudian Anda angkat bicara. Dia bilang dia tidak punya uang tersisa di sakunya. Ketika saya kembali dari luar negeri, saya berada dalam kondisi terburuk. Anda harus meminjam. Anda harus menerima menjadi seorang playgirl. Biarkan raksasa datang ke pertandingan uang. Punya uang untuk menutupi hidup.
Kau bilang sebelum datang ke sini. Dia harus membiarkan manajer membuat kentang setiap hari. Namun jumlah uang yang diperoleh dari pekerjaan kotor itu tidak cukup. Kun mengerti semuanya sekarang. Tapi dia juga tidak berdaya, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantunya. Jika Anda belum selesai khawatir, Anda bisa membeli lebih banyak ceri. Anda juga harus menghasilkan uang untuk meliput kehidupan dan sekolah selanjutnya. Aku merasa tidak enak di mata kekasihku. Jika Anda kaya, segalanya akan berbeda. Aku bisa membantumu membayar utangmu dan keluar dari daerah kumuh kelas tinggi tanpa sedikit pun. Pikirkan tentang sehari. Pun baru saja masuk ke dalam bar. Aku bisa mendengarmu terengan KNJA dan hinaan pria itu. Dari kamar, aku pergi ke pintu untuk melihat situasinya. Ternyata pacar pelacurmu telah tersedot oleh gangster. Dia bahkan merekam video dia berhubungan seks dengan gadis itu. Ketika saya melihat ini, saya bahkan lebih marah pada diri saya sendiri. Kekasihmu dicuri tepat di depanmu. Tak ada yang bisa kulakukan. Lalu dia memegang pisau tajam itu, masuk ke kamar dan kirim preman cabul itu. Raja neraka. Tidak ada yang bisa mengharap seorang anak sekolah seperti Hun. Anda dapat membunuh 2 orang untuk melindungi mereka. Aku cinta. Setelah selesai kedua buah ceri Kia dan saling berpelukan menangis. Cherry duduk di dekat jendela dengan wajah gemetar. Akhirnya kau keluar dari masalah. Tapi sekarang kamu kehilangan orang yang kamu cintai. Padahal sudah lama sekali. Tapi cintanya untuk berciuman masih membara. Anda berbicara pada diri sendiri di depan cermin. Kemudian, dia pergi ke taman tempat kencan pertamanya. Kalian berdua bersama. Pergi ke sana dan lakukan lagi. Yichang tindakan yang kalian berdua telah lakukan sebelumnya. Ini seperti berjalan di atas sepeda merah muda untuk mengingat saat-saat bahagia itu. Anda berharap sekarang bayangan Hun muncul di sini. Mari kembali ke kenangan lama.